Jemaat yang terkasih, kita memperhatikan pembacaan Injil Matius 16 ayat 21 hingga 28. Demikian kesaksian sabda Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menuruti perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pelayanan dalam ibadah saat ini menghidupi kemerdekaan sebagai orang yang memiliki spiritualitas ilahi. Kata spiritualitas itu sangat terkait dengan daya tahan dalam berjuang. Ada permenungan, ada perjuangan mewujudkan cita-cita. Dalam budaya Jawa, cita-cita itu adalah memayu hayuning bawono. Dalam keyakinan iman Kristen, selaras dengan pandangan Jawa itu adalah datangnya kerajaan surga, damai sejahtera untuk semua, pulihnya harkat martabat manusia sebagai citra dan gambar Allah. Tetapi bagaimana memperjuangkannya? Hari ini kita belajar dari percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Bagi Tuhan Yesus Kristus, perjuangan itu adalah dengan pergi ke Yerusalem, meskipun resikonya kemudian mati disalibkan. Tetapi bagi Petrus berbeda. Apakah harus dengan cara itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang spiritualitas bagaimana yang juga kita hayati, ada sebuah cerita. Kalau kita diminta untuk memilih, kita mau menjadi seperti pohon yang mana? Ada pohon kelapa, ada pohon cengkeh, ada pohon beringin, tapi juga ada rumput.
Kalau kita mesti memilih salah satu, kira-kira kita akan cenderung pilih yang mana? Pohon kelapa itu menggambarkan kelompok atau orang yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Semua bagiannya berguna, dari daun, buah, kayu, sabut, semuanya berguna, bermanfaat bagi orang lain. Mungkin kita juga berpikir, saya ingin menjadi seperti pohon kelapa. Lalu pohon cengkeh. Pohon cengkeh ini pernah pada masanya adalah pohon yang mahal. Bunga atau buahnya cengkeh itu menjadi komoditas yang mahal. Ini menggambarkan kehidupan orang atau kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi, kaya, berpengaruh. Mungkin kita juga berpikir ingin menjadi orang yang kaya, memiliki kekuatan ekonomi, mempengaruhi orang lain. Atau ingin menjadi pohon beringin. Pohonnya besar, daunnya rindang, buahnya kecil-kecil. Di sana banyak burung bersarang, orang-orang berteduh di bawahnya. Ini menggambarkan kekuatan politik, punya jabatan di pemerintahan, di partai politik, lembaga legislatif dan lain sebagainya, dan kemudian bisa mempengaruhi, mengatur kehidupan banyak orang. Tetapi ketika badai datang, hujan lebat, gempa, tanah longsor, bagaimana nasib tumbuh-tumbuhan ini? Semua roboh, belum tentu bisa hidup kembali. Tetapi si rumput yang kelihatannya tidak berguna, yang tidak diperhitungkan, meskipun ada badai, ada hujan lebat, ada banjir, ada tanah longsor, tetap bisa hidup. Bisa bertahan, memiliki daya juang. Inilah spiritualitas. Tidak diperhitungkan untuk ingin menjadi rumput. Tapi bisakah kemudian kita juga memperhatikan bagaimana rumput itu memiliki daya juang? Oh, dia tentu juga ingin terjadinya perubahan. Tetapi perubahan itu tidak mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dia mengandalkan pihak lain. Dia mesti selaras dengan pihak yang lain. Dia tidak menggunakan cara kekerasan, dia tidak memaksakan kehendak, dia tidak mengandalkan kekuatan ekonomi, kekuatan pengetahuan, kekuatan persenjataan. Tetapi dia yakin hidupnya bisa memberikan kontribusi bagi yang lainnya. Inilah spiritualitas. Pada satu sisi diri ini berjuang, tapi kita meyakini tidak bisa sendiri, kita membutuhkan pihak yang lain. Dalam budaya Jawa ada jagat cilik, ada jagat gede, harus selaras. Dunia batin, dunia luar harus selaras. Dalam keyakinan Kristen, diri kita yang berdosa perlu kerjasama dengan Roh Kudus, harus selaras. Itulah yang kemudian membedakan pengambilan keputusan Tuhan Yesus dengan Petrus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup spiritualitas adalah hidup oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus adalah Roh Kristus yang memimpin kita masuk dalam relasi intim dengan Bapa dan Putra. Roh Kudus membuat kita menjadi saudara dan saudari dalam Tuhan dengan kepenuhan yang sama dengan Kristus sebagai Putra. Inilah yang memungkinkan kita hidup baru,
memiliki identitas baru sekaligus dengan pikiran baru yang adalah pikiran Kristus. Memiliki spiritualitas ilahi, yaitu memiliki cara, gaya, model, jalan, dan praktek hidup sebagaimana Tuhan Yesus Kristus. Satunya iman dan perbuatan, satunya permenungan dan perjuangan, bersatunya jagat cilik dan jagat gede, bersatunya ruang batin dengan ruang luar dari batin kita, menjalani hidup dengan sadar dan kritis terhadap agama. Spiritualitas Yesus nampak sekali dalam kisah bacaan ini. Ia sadar bahaya yang mengancam dirinya kalau pergi ke Yerusalem, tetapi ia tetap pergi ke Yerusalem sebab ia juga sadar konsekuensi dan resiko pilihan hidup yang dijalaninya, yaitu patuh setia kepada Bapa. Ia lawan semua orang, baik itu agama, masyarakat, politik, yang merendahkan apalagi merusak harkat martabat manusia sebagai citra Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup spiritualitas Yesus sendiri tidak bisa lepas dari pengalaman masuk padang gurun dalam kesendirian, topo, bertapa. Tapi orang Jawa juga bukan hanya menekankan topo bisu, tetapi juga topo ngerame. Akhirnya perjuangan di tempat sendirian juga mesti diwujudkan di dalam keramaian perjumpaan dengan banyak orang. Dengan sengaja sebelum tampil di muka umum, Yesus 40 hari berada di padang gurun. Kehidupan di padang gurun memiliki dua sisi. Di satu sisi adalah liar, kering, sepi, tandus. Tetapi di sisi yang lain juga tenang, steril, damai. Di satu sisi padang gurun adalah tempat roh jahat, sebagaimana digambarkan dalam Lukas 11 ayat 24. Setelah roh jahat itu merusak kehidupan manusia di desa, di kota, kemudian kembali ke padang gurun, ke tempat yang sepi. Orang yang pergi ke padang gurun itu sama saja dengan berperang melawan setan. Padang gurun bukan dunia ramai untuk mencari kepuasan diri, mengejar hasrat diri untuk mendapat lebih, dan lebih, yang sebenarnya tidak pernah terpuaskan dan akan berakhir dengan lingkaran setan. Di padang gurun orang berjuang melawan binatang liar yang menyerang dalam bentuk setan dari kebosanan, sedih, marah, dan kebanggaan diri. Tetapi di sisi yang lain, di padang gurun manusia bisa mengambil jarak dari kehidupan ramai yang diwarnai dengan pujian dan kritik manusia. Di padang gurun orang bisa bertumbuh dalam pengetahuan bahwa mereka bukan sebagaimana yang orang-orang katakan, tetapi sebagaimana yang Tuhan ciptakan bagi mereka, putra-putrinya, ciptaan dan diciptakan kembali dalam Roh Kudus-Nya. Identitas mereka yang benar dan aman bertumbuh di dalam cinta pertama Allah sendiri. Dan cinta pertama itu membebaskan mereka dari ketakutan, tuntutan, pemenuhan hasrat diri, dan memungkinkan mereka untuk berelasi dengan masyarakat secara bebas, gembira, dan damai. Di padang gurun orang juga bisa merasakan damai sebab dapat berjumpa dengan Tuhan. Tapi bukan hanya damai, tapi melihat perjuangan yang harus kemudian dilakukan, dan itu tidak mudah. Seperti Musa di padang gurun, di gunung sendirian, dia merasa begitu dekat dengan Tuhan, dicintai Tuhan, tetapi ada misi. Kamu harus membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Bagaimana bisa Tuhan? Nanti kita berjalan bersama. Penting untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus setelah di padang gurun menyatu dengan Tuhan, sekaligus ketemu dengan iblis. Maka ketika tampil di muka umum, roh jahat atau iblis itu juga seringkali dekat, ditemui, berhadapan dengan pelayanan Tuhan Yesus.
Iblis atau setan ini justru merekalah yang pertama kali mengakuinya, memanggilnya dengan namanya yang sebenarnya. Yesus Kristus anak Allah itu pertama kali yang menyebut adalah setan, iblis. Para murid belum sampai pada pengakuan itu. Di kota atau keramaian yang diliputi dengan berbagai tawaran kenikmatan dan kompromi, batas antara Tuhan dan roh jahat menjadi kabur. Kebaikan dikatakan kejahatan, kejahatan dikatakan kebaikan. Tetapi di padang gurun pertarungan yang sesungguhnya menjadi nyata. Di padang gurun di mana tawaran kenikmatan diri tidak banyak mengatur dan manusia tidak dapat leluasa meminjam jati diri dari dunia, pertanyaan sederhana datang. Kamu di pihak aku atau melawan aku? Kamu mengikut Tuhan atau Mamon? Dari laku spiritualitas Yesus di padang gurun ini, kita jadi bisa merasakan apa yang disarankan Petrus oleh Tuhan Yesus kelihatannya baik. Tetapi Tuhan Yesus melihat dengan jelas itu iblis. Seperti yang menawarinya keberhasilan, popularitas, kekuasaan waktu digoda di padang gurun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan spiritualitas adalah kehidupan di mana kita dapat melihat Tuhan, tapi juga sekaligus melihat iblis. Itu bisa dirasakan misalnya ketika saat berdoa, mengapa menjadi berat? Mengapa kita lebih suka sibuk daripada berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita menyatu dengan Tuhan, boleh melihat Tuhan, tapi juga melihat iblis dalam diri kita, berupa keserakahan, ketamakan, mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Mengapa membaca kitab suci itu menjadi berat? Karena ketika kita membaca kitab suci, kita disapa oleh Tuhan, tetapi kita juga melihat iblis dalam diri kita. Tidak ada gunanya membaca kitab suci, nanti juga jatuh dosa lagi. Disitulah kita membutuhkan pertolongan Tuhan Roh Kudus, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, supaya sungguh-sungguh kemudian kita dipulihkan. Kita kemudian memiliki semangat daya juang terus mengupayakan hidup yang damai sejahtera, memulihkan harkat martabat manusia sebagai citra dan gambar Allah, tapi sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai orang yang memaksakan kehendak, menggunakan cara kekerasan, menindas yang lainnya. Disitulah betapa penting kemerdekaan yang sejati dibarengi dengan memiliki spiritualitas seperti Tuhan Yesus. Hanya dengan ketika kita mau menyadari, Tuhan tolong kami di jalan ini. Amin. Kita masuk saat teduh.